ayat ini keras sekali. Terus gimana Kak? Kadang-kadang kan kita sebel ya. Nah, bedakan rasa kesal dan kebencian. Oh ya, kita bisa marah ketika ada orang yang memperlakukan kita atau mengatakan hal yang buruk terhadap kita. Tapi kebencian itu adalah hal yang berbeda. Kebencian itu adalah apapun yang orang lain katakan, lakukan, kita tetap sebel aja sama orang itu. Gak tahu, gak suka. Karena sebenarnya dia sudah membenci orang itu. Dan langkah selanjutnya adalah kita cari tahu kenapa kita bisa benci orang itu. Apakah kita benci orang itu cuma karena beda pendapat, beda pandangan? Apakah hanya karena itu kah? Apakah artinya kita selalu ingin untuk di-approve? Kita selalu ingin untuk disetujui, mendapat pengakuan dari orang lain kah? Sehingga ketika ada orang yang tidak setuju dengan kita sebel, kita kesal, kita benci sama orang itu. Apa yang menjadi alasan kita sehingga kita membenci sesama kita? Wah, yang dia lakukan parah banget Kak. Keterlaluan, kok ada orang seperti itu? Ya, kebenarannya adalah orang itu hidup dalam kejahatannya karena dia tidak tahu kebenaran. Sehingga dia hidup dalam kejahatan. Bagaimana kita bisa untuk menyuruh orang itu hidup dalam melakukan kebenaran kalau dia nggak tahu kebenaran itu? Itu sebabnya ya, ketika saya merenungkan perkataan Yesus di atas kayu salib yang mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya, Yesus menyerahkan penghakiman itu kepada Allah Bapa. Bahwa ya, orang-orang yang melakukan, ya, yang menghendaki dan merencanakan dan melakukan penderitaan terhadap Yesus, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Karena mereka belum terima, mereka nggak tahu tentang kebenaran. Sehingga hidup mereka berada dalam kegelapan. Dan kalau kita perhatikan juga dalam kisah para rasul, ketika para rasul itu menghadapi penderitaan, mereka berdoa dan mereka mengatakan, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal tersebut mengajarkan saya bahwa ketika saya diperlakukan tidak adil, ketika saya direndahkan, ketika saya dijahatin oleh orang, saya mau menyerahkan penghakiman itu kepada Allah. Bagian Allah yang akan menjalankan penghakiman dan penghukuman. Dan bagian saya adalah untuk saya menerima, menyadari bahwa orang itu belum tahu kebenaran dan membuat orang itu hidup dalam kejahatan ya. Bagian saya adalah untuk mendoakan orang itu, bukan untuk membalas orang itu. Daging kita selalu inginnya untuk membalas balik jahatin orang itu supaya orang itu dapetin hal yang setimpal. Hal itu salah. Karena bukan bagian kita untuk membalas, untuk memberikan suatu hal yang setimpal dengan yang dia lakukan. Oh ya, mengampuni dan melupakan adalah hal yang berbeda. Kita perlu minta kekuatan dan hikmat daripada Allah untuk kita dapat mengampuni dan mengasihi sesama kita, khususnya orang-orang yang telah menyakiti kita. Tapi bicara tentang melupakan, mungkin sampai akhir hidup kita nggak akan bisa lupa. Tapi apa bedanya melupakan dan mengampuni? Ya, tadi kita ngomong ya, melupakan kita nggak akan bisa melupakan sebuah hal itu yang telah kita alamin. Tapi menariknya ketika kita sudah mengampuni, ketika hal itu muncul dalam pikiran kita,
kita nggak lagi kesal, kita nggak lagi sebel sama orang itu, kita nggak lagi menginginkan untuk membalas orang itu.